kita akan mengeksplorasi sebuah tempat yang unik dan penuh budaya di Banyuwangi, yaitu Taman Gandrung Terakota. Berada di kawasan yang dekat dengan Gunung Ijen, tempat ini menawarkan wisata yang gak hanya menyuguhkan keindahan alam, tapi juga memperkenalkan budaya khas Osing, khususnya tarian gandrung yang menjadi ikon Banyuwangi. Sobat Weekend, hari ini kita bakal banyak melihat hal menarik di sini, mulai dari instalasi seni, ornamen budaya Osing dan Jawa, hingga berbagai properti yang begitu kental dengan sejarah dan tradisi lokal. Dan yang pasti, ada pemandangan alam yang luar biasa. Halo Sobat Weekend, akhirnya ketemu lagi dengan Luna di Story Minggu. Kali ini Luna bawa kalian ke tempat baru, yaitu di Taman Gandrung Terakota. Ini bukan tempatnya yang baru, tapi Luna yang baru pertama kali ke sini dan bakal langsung eksplorasi semua yang ada di sini. Mungkin di sini tuh nggak cuman ada taman kayak namanya, tapi juga ada villa, kamar-kamar yang bisa diinapi, dan juga coffee garden dan lainnya yang bisa dijelajahi. Langsung saja kita masuk yuk. Sebelum masuk ke dalam Taman Gandrung Terakota, kita bakal mampir dulu ke rumah oleh-oleh. Sesuai namanya, di sini kita bisa nemuin berbagai macam oleh-oleh khas Banyuwangi, mulai dari makanan ringan, pakaian, batik, mainan tradisional, hingga aksesori khas budaya Osing. Gak cuman itu Sobat Weekend, di rumah oleh-oleh ini juga terdapat tiket box alias tempat pembelian tiket sebelum kita bisa menjelajahi Taman Gandrung Terakota. Wah, penasaran banget gak sih? Ya gak sih? Ya gak sih? Sobat Weekend, Luna sudah berada di dalam Taman Gandrung Terakota dan sekarang Luna berada tepat di depan rumah oleh-oleh Taman Gandrung Terakota. Mungkin Luna bakal masuk ya untuk lihat apa saja yang ada di dalam. Langsung saja ikuti Luna ke dalam. Sambutan hangat bisa Luna rasain begitu masuk ke dalam. Dan ada sesuatu yang spesial nih. Luna dikasih selendang gandrung. Ini adalah simbol dari tarian gandrung dan Luna bakal pakai selendang ini selama eksplorasi di sini supaya lebih kerasa gitu vibes-nya. Di sini Luna bakal ditemenin Mbak Aulia untuk lihat lebih dekat isi rumah oleh-oleh. Nah, Mbak Aulia, coba di sini ada apa aja sih di rumah oleh-oleh ini? Di rumah oleh-oleh ini kita jual produk khas dari Banyuwangi. Iya, ada juga dari produk kita sendiri seperti kopi sama coklat. Oke. Tapi kayaknya di sini saya lihat ada mainan-mainan ini. Mainan apa ya? Iya, ini mainan jadul khas dari Banyuwangi. Oh gitu. Coba kita lihat ya, kita kasih tahu ke Sobat Weekend. Nah, contoh salah satu mainan yang ada di rumah oleh-oleh kayak gini, semuanya mainan tradisional ya Mbak ya? Iya. Mungkin Sobat Weekend di rumah familiar dengan mainan-mainan yang ada di sini dan kangen pengen merasakan masa kecil yang bahagia, boleh langsung datang ke Taman Gandrung Terakota ini untuk lihat-lihat rumah oleh-olehnya. Juga ada wayang. Oh iya, ada wayang ya. Kalau oleh-oleh kayaknya nggak khas ya kalau bukan gantungan kunci. Selalu menjadi ciri khas oleh-oleh. Oke. Ada udang khas Banyuwangi, ada mainan tradisional, kaos dengan desain khas Osing, hiasan rumah, dan berbagai aksesori lainnya yang bisa jadi oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Nah, uniknya lagi, kita juga bisa coba mainan tradisional yang ada di sini loh Sobat Weekend. Luna jadi penasaran banget, jadi Luna mau coba dulu ah. Seru banget ya Sobat Weekend, Luna jadi nostalgia karena keinget masa kecil nih. Buat Sobat Weekend yang datang ke sini, jangan lupa cobain mainan tradisional dan bawa pulang juga ya. Nah, kalau yang ini kerajinan tangan dari TGT atau Oh, itu dari kita sendiri. dari Taman Gandrungnya sendiri ya? Kreatif ya? Ini juga? Suling. Ini juga? Iya, Buatan sendiri? iya, buatan sendiri semuanya. Juga mainannya ini juga buatan sendiri? Iya. Oh, kirain ada kayak supplier gitu. Lucu ya? Pengen deh bawa pulang. Iya, keren. Ada wayang ya, nggak lepas dari budaya Jawa yang kental. Oke, next kita lihat. Selain ada mainan, ternyata di sini juga ada aksesoris ya Mbak ya? Iya. Ini apakah buatan sendiri juga? Iya, buatan sendiri semua. Semuanya yang ada di Semuanya, sini? iya, khas dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Nih, kayak gini.
Ada satu hal menarik nih Sobat Weekend. Ternyata di sini kita bisa nyablon kaos sendiri. Kita bisa pilih karakter yang sudah disediakan dan langsung nyetak di kaos. Anti mainstream banget kan? Mbak, ini kayaknya di sini banyak kaos-kaos yang digantung, tapi saya salvok sama ini. Apakah ini bisa nyablon di sini? Iya, di sini juga bisa nyablon. Langsung ya? Langsung bisa. Jadi ada kaos polosannya dulu, terus nanti pengunjung bisa milih. Bisa milih, langsung nyablon sendiri juga bisa gitu. Di bagian depan kita juga bisa nemuin koleksi kain batik dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk batik khas Banyuwangi, yaitu batik Gajah Oling. Motif uniknya ini pasti punya banyak makna, dan pastinya ada juga berbagai makanan ringan khas Banyuwangi seperti bagia, pia, dan sagon yang cocok buat oleh-oleh. Ini kita juga display ada batik semi tulis, motifnya motif gajah uling kayak gini. Wah, lihat nih Sobat Weekend. Kayaknya ini juga bisa dibeli buat oleh-oleh ya. Boleh. Tapi kain polos begini tuh, bukan kain polos ya, ini batik, ukuran batik ini kainnya bisa dipergunakan untuk apa aja? Pakaian? Pakai sewe atau pakaian juga bisa gitu. Ukurannya juga bisa satu baju gitu. Mungkin habis berkunjung di sini bisa lah ya dibuat oleh-oleh buat orang rumah atau enggak sanak saudara di rumah ya. Iya. Oke, keren. Kita lihat ke next. Iya. Di sini juga ada jajanan khas dari Banyuwangi seperti sagon sama bagia. Tuh. Sagon tuh yang mana? Ini Sagon itu yang ini. Nih, kayak gini Sobat Weekend, sagon. Aduh, jadi lapar. Ada ini ya, ada pia juga ya. Oke, banyak makanan ringan yang bisa dibawa pulang oleh Sobat Weekend di rumah. Dan Mbak kayaknya terima kasih ya, saya cukup lihat-lihat di sini, mau ke spot lainnya yang ada di dalam. Terima kasih sudah menjelaskan semuanya. Saya pamit ke dalam dulu. Iya. Ini baru awal aja, Luna udah ngerasa betah banget. Gimana kalau kita nginep aja di rumah oleh-oleh ini? Eits, bercanda, ya kali ya kan? Tapi sekarang waktunya kita mulai eksplorasi lebih jauh ke dalam Taman Gandrung Terakota. Langsung aja, check it out! Sobat Weekend, Luna habis dari rumah oleh-oleh dan lihat semuanya, puas banget apa aja yang ada di sana. Dan sekarang Luna mau lanjut ke tempat selanjutnya yang bakal Luna cari tahu keseruan lainnya. Dan lihat, Luna dikasih ini untuk bentuk ucapan selamat datang. Mungkin ini ciri khas mereka ya. Tapi nanti Luna tuh nggak bakal sendirian. Luna ditemenin seseorang yang bakal mandu Luna di Taman Gandrung Terakota ini. Inilah Mas Iswan yang bakal nemenin Luna menjelajahi Taman Gandrung Terakota. Kata Mas Iswan, kita bakal eksplor sekitar 6 spot menarik di sini. Hah, apa aja tuh? Udah, mending kita langsung masuk aja. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Mbak. Iswan. Ya. Saya Luna dari Tim Siap. Story Minggu. Ini dia seseorang yang saya maksud Sobat Weekend, Mas Iswan. Ya. Yang bakal mandu Luna hari ini di Taman Gandrung Terakota. Mas, kira-kira di sini ada berapa spot kira-kira kalau dihitung? Kalau dihitung ada sekitar 5 sampai 6. 5 betul. sampai 6 Ya. spot yang bakal kita kunjungi ya. Oke, Ya. mungkin pertama kita mau kemana dulu? Mungkin pertama kali langsung ke Taman Unggas saja. Taman Unggas. Kemudian langsung selesai nanti langsung masuk ke dalam. Oke, mungkin Ya. kita langsung masuk aja yuk. Baik, silakan. Spot pertama kita adalah Taman Unggas Terakota. Seperti namanya, di dalam taman ini ada berbagai macam unggas seperti ayam, bebek, angsa, hingga burung merak yang cantik banget. Selain menjadi tempat wisata yang instagramable dengan banyak spot foto menarik, taman ini juga menjadi tempat konservasi unggas ya Sobat Weekend. Semua unggas di sini dirawat dengan baik, diberi makanan berkualitas, dan memiliki ruang yang luas untuk bergerak bebas. Jadi buat Sobat Weekend yang suka hewan, pasti bakal seneng deh main ke sini. Apalagi anak-anak, bisa nih jadi rekomendasi wisata edukasi untuk si kecil. Di sini ada beberapa jenis ayam hias atau unggas. Jadi di sana ada bebek, ada iti, ada angsa, ada kalkun, ada ayam mutiara, ada ayam kate,
ada ayam pelung, ada ayam Brahma, dan lain-lain juga ada. Itu merak bukan ya? Ya, itu merak hijau. Bisa mekar. Bisa kalau yang jantan. Oke. Yang jantan 1, yang betina ada 3. Ya semoga nanti pas kita lihat bisa mekar lah ya, tapi kalau nggak Ya. mekar nggak apa-apa, Ya. mungkin lagi nggak mood. Itu apakah juga unggas? Yang mana? Kuda, Kuda. bukan duduk ya? Iya, untuk bermain Oke. anak-anak biasanya di sini. Kita lihat lebih dekat yuk. Boleh, silakan. Nah, seperti yang Mas Iswan tadi jelasin, ternyata di sini memang banyak sekali jenis unggas yang dipertontonkan untuk para pengunjung. Dan mungkin di sini tuh bisa menjadi wisata edukasi ya? Iya, betul. Khususnya untuk anak-anak biasanya. Khusus anak-anak. Apakah mayoritas yang mengunjungi di sini tuh anak-anak atau ada orang dewasa juga? Mayoritas sih anak-anak. Cuma kalau dewasa atau orang tua juga biasanya juga ada mendampingi anak-anaknya kayak gitu. Biasanya pengunjung tuh lebih rame pas weekend atau weekday juga ada? Biasanya sih ramenya pas weekend. Weekend. Kayak gitu sama hari-hari besar, hari-hari libur kayak gitu. Mungkin kita coba lihat ke sana juga Boleh, ya? silakan. Ini kira-kira ada 3 jenis ya? Itik, angsa, dan juga Yang ini, bebek. iya, yang ini. Oke, nah ini dia, Ini ada ayam kalkun. kalkun. Oke. Ini kayaknya nggak boleh sembarangan nyentuh ya. Iya, biasanya sih, Takutnya iya. Kalau anak-anak kan Iya. patok nanti. Betul. Oke. Nah kalau ini? Kalau ini ayam mutiara, ada Ayam 3 ekor. mutiara. Oke. Wow. Oh ini di sini tuh ada name tag-nya juga ya, dan Iya, juga barcode yang bisa di-scan buat mencari tahu ini tuh Iya. jenis hewan apa. iya, betul. Oke, memudahkan pengunjung untuk mencari tahu hewan unggas yang ada di sini. Iya. Wow, Kalau yang ini ayam pelung. ayam pelung. Meskipun ini tuh kandang, tapi baunya tuh nggak mengganggu gitu loh Sobat Weekend. Masih aman aja. Nah kalau ini Kalau ini ayam cabu baktail. gagah banget ya. Ayam cabai bakso. Kalau Wow. yang nah ini ayam Brahma. Ini garang sekali ya. Yang ini di kakinya ada bulunya. Oh iya. Bedanya di sampai situ. bawah ya. Heeh. Oke. Nah ini dia merak yang kita tunggu-tunggu, tapi kayaknya lagi nggak mekar-mekar banget ya. Iya, biasanya kalau Lagi nongkrong mereka. Iya, ada 4 ya. ada 4. Ini semua jantan apa ada betina? Jantannya 1, betina 3. Yang jantannya yang itu, yang di pinggir. Oke, terima kasih. Mungkin kita ke bawah lagi yuk. Baik, silakan. Sobat Weekend, tadi Luna sudah lihat beberapa macam unggas yang ada di sini dan ditemenin Mas Iswan. Tapi meskipun di sini tuh tempatnya kayak affordable banget, nyaman banget buat foto-foto juga, spotnya banyak sekali. Beberapa di sini tuh ada larangan tertentu ya. Iya, Contohnya, biasanya kalau tamu-tamu itu dilarang masuk ke area patung yang itu berjajar, soalnya rawan patah, soalnya dari tanah liat. apalagi di sini tuh biasanya ada anak-anak ya. Iya, pengunjung. betul. Mungkin pengawasan orang tua tuh diperlukan. Iya. Lebih hati-hati, lebih aware. Oke, Mas Iswan terima kasih. Dan Sobat Weekend, Mas Iswan tuh cuma nemenin Luna sampai sini aja. Iya. Karena selanjutnya Luna ditemenin oleh tour guide yang lain. Mas Iswan terima kasih. Ya, dengan senang hati. Iya. Sobat Weekend, kita lanjut ke spot berikutnya. Terima kasih. Iya, mari. dengan senang hati ya. Dari Taman Unggas, sekarang Luna harus berpisah dengan Mas Iswan dan bakal ditemani sama Mas Fatur untuk eksplorasi Taman Terakota lebih jauh. Sobat Weekend, kalau tadi Luna sudah ditemenin Mas Iswan di Taman Unggas, dan selanjutnya Luna bakal ke spot selanjutnya, tapi ditemenin beda orang lagi. Siapa orangnya? Langsung saja kita kenalan di dalam.
Selamat pagi ya Kak, selamat datang. Dengan Kakak siapa? Luna. Ya, dengan Masih saya. apa? Dengan saya Batur. Asal mana kakaknya Kak Belto? Banyuwangi Kota. Oke. Masih juga orang Banyuwangi. Betul, orang Banyuwangi Kota. Ini dia Sobat Weekend yang bakal nemenin Luna menjelajahi Taman Gandrung Terakota, dan kita mau kemana Mas? Kita akan keliling-keliling dulu. Pastinya nanti kita ke ruang audiovisual dulu. Jadi Oke. biasanya untuk tamunya kita nonton video dulu kayak tentang penjelasan sejarahnya Taman Gandrung Terakota. Oke, Gitu. jadi nggak bakal boring ya perjalanan Betul. ini. Jadi temenin Luna terus di Story Minggu. Ya kita masuk yuk. Mari silakan. Spot selanjutnya adalah ruang audiovisual. Tempat kita bisa melihat video singkat pengenalan tentang Taman Gandrung Terakota sebelum kita menjelajah lebih jauh. Jadi kakak ini tempatnya. Jadi selain ruang audiovisual ini ada juga rumah wayang. Jadi ini ada koleksi-koleksi wayang oleh owner kita. Ada juga yang pernah dimainkan sama dalang-dalang dulu yang puluhan tahun umurnya. Ada juga yang masih baru. Dan juga yang satu set dengan kisah Dewi Sri yang sebelah sana. Silahkan bisa duduk. Iya, terima kasih. Ya. Jadi untuk durasinya videonya ini ada 13 menit aja. Oke. Jadi isinya tentang ada wawancara sama budaya-budaya lokal, sama juga ada nanti kayak guide video gitu. Jadi kayak tamunya dikasih tahu untuk jalurnya kemana aja. kayak gitu. Oh, jadi di spill dari awal dulu Betul. Jadi biasanya untuk tamunya kita kan kekurangan guide. Biasanya untuk tamunya yang nggak dapat guide biasanya keliling sendiri. ya? Oh, Oke, mari silakan. Rumah oleh-oleh menyediakan berbagai macam cenderamata khas Banyuwangi, mulai dari permainan tradisional, makanan dan camilan khas Banyuwangi, hingga koleksi eksklusif batik tulis Banyuwangi. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo nikmati keindahan alam di setiap penjuru Taman Gandrung Terakota. Saya sudah menyaksikan, tinggal Anda yang wajib menyaksikannya. Oke, itu dia videonya. Itu videonya 13 menit. Jadi tentang isinya, ini saya persingkat aja Boleh, karena boleh, banyak boleh, itu kan. Jadi isinya tentang menjelaskan Taman Gandrung Terakota. Jadi tempat ini adalah situs kawah ruwat tentang gandrung. Jadi yang tujuannya pasti untuk melestarikan tari gandrung. Jadi biar tamu-tamu juga biar tahu tentang gandrung, knowledge-nya biar tahu juga. Di sini juga ada 1000 patung gandrung yang terbuat dari terakota. Oh iya, yang viral ya. selalu Betul, viral di media ikonnya sosial. di sini kayak Oke. gitu. Jadi ini ada filosofinya juga untuk patung sendiri. Jadi ini untuk semuanya untuk patung terakota sendiri itu ada filosofinya. Jadi kita ngambil dari perjalanan kehidupan atau kisah dari hidup manusia dari tanah kembali ke tanah. Gitu. Tapi Mas, di dalam ruangan ini saya lihat tuh ada wayang ya yang Iya, dijadikan display. Itu tuh dimainin atau cuma buat display aja? Kalau ini betulnya cuma di display aja untuk koleksi. Jadi untuk tamu-tamu untuk melihat dia tentang wayang juga selain adat Osing juga ada Jawa juga yang Jawanya nggak ketinggalan ya. Oke. Mungkin kita ke next-nya gimana? Nextnya kita langsung ke pendopo utama. Ke pendopo utama. Terima kasih, videonya keren banget. Kalian Terima kasih. wajib datang ke sini Sobat Weekend untuk Iya. lihat langsung ya. Iya. Boleh langsung kita Ya, keluar. mari. Next, kita ke pendopo utama TGT. Di sini ada banyak alat musik dan properti tradisional seperti lesung dan barong kemiren. Menariknya, beberapa di antaranya bisa kita coba dan pegang langsung loh Sobat Weekend. Oke, jadi ini dia pendopo utama. Wah, ini. Sebelum masuk bisa dilihat dulu. Jadi untuk desainnya ini adalah rumah adat Joglo Jawa. Oh iya, Betul. sangat khas sekali ya. Ini terbuat dari kayu jati yang umurnya hampir 50 tahun. Wow. Nah, di dalam sini biasanya untuk warga sekitar, biasanya untuk tempat berkumpulnya, untuk mengetahui informasi. Tapi untuk di sini kita buat untuk mini museum gitu tentang benda-benda yang katanya dengan sawah. Ada lesung padi, gerobak, ada singkal kita nyebutnya, Yep. dan juga barong kemiren gitu. Mungkin kita Langsung masuk. aja kali ya, kita Boleh. masuk ya. Oke Mas, di dalam pendopo utama ini kayaknya di sini di belakang ini ada
tulisan yang Betul. terpampang ya. Ini Iya. tuh isinya tentang Iya, apa? ke sejarahnya kenapa dibangun tempat ini. Sejarah singkatnya sih lebih tepatnya. Udah panjang. Nah, di sini juga ditulis dalam bahasa Bahasa asing Inggris. ya, Betul, bahasa dari Inggris. tamu-tamu. Jadi pelancong dari luar juga Betul. bisa menikmati ini semua. Iya. Dan kayaknya ini hampir sama dengan isi video tadi ya. Iya, bersama. Jadi boleh dilihat Iya, ulang ada di sini tulang. tulisannya. Jadi bisa masuk Sambil kepala lihat sendiri. langsung koleksi yang ada Iya, di betul. terakota ini. Dan di sini tuh banyak sekali alat-alat tradisional yang digunakan orang-orang zaman dulu Iya, ya. betul. Semuanya ada di sini. Kayak ini contohnya apa Mas namanya? Ini namanya lesung padi. Waduh. Lesung padi. Jadi untuk orang dulu ini biasanya untuk habis panen, untuk padinya Oke. taruh sini untuk misalkan nasi dari padinya. Jadi caranya untuk saya sendiri ditumbuk-tumbuk gini. Oh, gitu untuk memisahkan Iya, itu ya dari tapi ini gambarnya ada itu ya? triknya. Kan ini Gimana? kalau ini kan untuk pegangannya sih berat ya. Iya. Jadi untuk kayak gini-ginian biasanya untuk pegel ke tangan. Heeh. Tapi untuk triknya ada caranya. Jadi Iya. diangkat dulu, dilepas. Oh, Diangkat, gitu. dilepas begitu. Biar enggak ngurangin masa iya, ototnya iya, kayak iya. gitu, kerja ototnya. Ini berat banget sih Berat Sobat Weekend. Berat banget. Anda bisa coba langsung di Iya. Taman Gandrung Terakota ini. Semuanya koleksinya ada di sini semua. Anda bisa coba secara langsung. Tapi kayaknya nggak semua tuh boleh dipegang secara Iya, ada sembarangan beberapa ya. ya betul. Harus tanya dulu ke guide-nya. Betul sekali. Oke, terima kasih. Ya. Aduh, cukup deh. Kayaknya otot saya bisa tumbuh di sini. Kita lihat ke koleksi selanjutnya. Oh, boleh. Nah, kalau di sini ini barong jenis apa, Mas? Oh, ini barong kemiren. Jadi ini sama kayak ya barong kemiren salah satu kesenian juga di Banyuwangi. Yang paling ikonnya juga terkenal Betul. juga sama kayak gandrung. Jadi kayak serasi gitu. Ini buat pajangan aja, buat koleksi. Oh, Untuk jadi nggak tamu-tamu dimainin foto. ya? Iya, betul. Jadi tamu-tamu foto boleh di sini. Boleh banget. Oke, foto deh. 1, 2. Oke, selanjutnya kita mau kemana? Langsung kita menuju ke pelataran gandrung yang ada isinya 1000 patung gandrung. Oke, Gitu. boleh. Langsung aja yuk, Sobat Weekend. Mari. Ini dia salah satu spot yang paling ikonik di Taman Gandrung Terakota, pelataran Gandrung. Di sini ada sekitar 1000 patung gandrung yang dipajang di tengah hamparan sawah. Tapi ingat ya Sobat Weekend, patung-patung ini nggak boleh disentuh atau memasuki di sela patung supaya tetap terjaga keindahannya. Mas, ini apa namanya? Ini pelataran gandrung. Ini di tempat yang paling banyaknya patung gandrung di sini. Oh iya, ikonnya itu ya. Ikonnya di sini. Ini tuh kayaknya yang paling disorot ya di media Betul, sosial ya. betul. Ya, Oh, bisa. ini. Ikonnya Taman Gandrung Terakota ya sebelah sini. Nah, Sobat Weekend bisa lihat sendiri di belakang saya banyak sekali patung gandrung yang berjejer dan ini menjadi ikonnya terakota. betul. Dan Mas, ini tuh ada sejarahnya nggak sih? Kenapa harus sebanyak ini? Ya, untuk lebih ke inspirasi sih. Inspirasinya Oke. kita kan untuk di Banyuwangi sendiri ada namanya Festival Sewu Gandrung. 1000 betul. penari gandrung yang nari di satu tempat yang sama. Nah, untuk kita terinspirasi dari situ, ya karena kan inspirasi sekali, jadi kita bikin kayak gitu juga, kayak gitu. Ada juga yang di Cina juga yang patung ada di terakota. Cina. Itu kan ada juga yang warrior tapi kan untuk prajurit terakota gitu. Kalau di sini patung gandrung. Oke, jadi memang gandrung ini sudah menjadi tarian tradisional yang mendunia gitu Betul, ya. pastinya. Sudah dikenal dunia, dikenal banyak orang. Dan disinilah di terakota ini kita bisa melihat langsung bagaimana budaya kita dilestarikan sebaik mungkin dan Betul. direalisasikan Betul, sedetil mungkin ya. Betul sekali. Mungkin Luna bakal foto-foto sebentar Sobat Weekend untuk mengabadikan momen ini ya. Iya, silakan. Kita sekarang berada di pertirtaan Dewi Sri, tempat mandi yang diyakini sebagai tempat persembahan bagi Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan masyarakat sekitar. Tempat ini sering dipakai untuk upacara rasa syukur setiap musim panen nih Sobat Weekend. Pengunjung juga bisa merasakan langsung suasana tenang dan sakral di sini. Jadi mah kayaknya setiap tempat bisa dijadikan bersuah foto ya. Betul. Bareng keluarga sendiri boleh. Semuanya tempatnya tuh kayak fotogenik gitu loh. Oh iya betul.
Oh iya, sebenarnya ada larangan juga untuk Oh, ya? tamu-tamu nggak bisa masuk ke area patung-patung ini. Oh Takutnya iya, ada kesenggol. pembatasnya Betul, kayak betul, tadi betul. ya. Ya, Takut jadi kesenggol. sebaiknya sobat weekend yang mau berkunjung di sini atau belum berkunjung, bolehlah tanya-tanya dulu sebelum menyentuh sesuatu yang ada di sini. Betul. Dan selanjutnya kita mau kemana? Kita langsung ke Petirtaan Dewi Sri, untuk rutenya yang sebelah sini. Sebelah sini ya? Betul, sebelah sini. Let's go sobat weekend. Oke, ini Petirtaan Petirtaan Dewi Sri. Sri, betul. Atau bisa dibilang tempat mandinya Dewi Sri. Oh, Nah, gitu. kita bisa ke dalam sana. Untuk bersuap foto juga pastinya. Wow. Oke. Jadi ini. Ini, oh ya, Oh, Petirtaan semua Dewi Sri. ini? Semuanya ini. Dan itu sebelah situ ada patung Dewi Sri. Oh, itu. Betul, patung Oke. Dewi Sri. Jadi Dewi Tapi Sri. patung gandrungnya ini tuh ada artinya atau cuman Ada fun fact-nya untuk gimana? untuk mereka gandrung dulu. Untuk dulu, Pak gandrung ini digunakan untuk upacara setelah panen. Oke. Nah, untuk ucapan terima kasih kepada Dewi Sri. Oh. Gitu. Dewi Sri ini Dewi Padi. Jadi warga sekitar sini dulunya percaya Dewi Sri ini adalah Dewi Padi. Jadi setelah panen kita menggunakan gandrung ini buat upacara terima kasih gitu. Untuk syukuran lah istilahnya gitu. Iya, Jadi makanya mungkin kita- karena di sini banyak sawah dan juga warganya mayoritas mungkin berprofesi sebagai petani. Petani ya. betul. Dulunya dengan gitu. Kalau untuk sekarang untuk show-show aja untuk upacara pembukaan bukan. Dulu biasanya upacara say thank you aja kayak. Tapi sekarang Syukur. upacaranya itu masih terus di Kalau upacara sekarang udah enggak sih. Oh, Biasanya- sudah mulai pudar ya. Sejarah eranya zaman itu. Tapi at least bisa dilihat lah ya bagaimana Betul, dulunya betul, budaya betul, kita, betul. kentalnya budaya kita Ya. yang ada di sini. Ya, betul. Pastinya di sini pas dibuat pengunjung untuk bersuah foto juga ya. Betul, betul pastinya. Ya, Tempatnya kelihatan agak sih. estetik juga. Iya betul betul. Ini kalau cuacanya lebih cerah lagi, kayaknya Betul. lebih seru lagi Lebih ya. bagus lagi. Gak apa-apa lah ya. Oke, Sobat Weekend, inilah tempat pertirtaan Dewi Petirtaan Sri. Dewi Sri atau tempat mandinya Dewi Sri. Oke, mungkin Luna bakal lihat-lihat sedikit lah ya di sekitar ini. Boleh, silakan. Spot terakhir adalah amphitheater. Ini adalah area luas yang mampu menampung maksimal 700 pengunjung. Yang unik, di tengah pelataran ini ada miniatur patung kecil yang digambarkan seperti bidak catur, lengkap dengan kotak-kotak catur besar di tengahnya. Dari atas ini kita bisa lihat hamparan sawah yang dipenuhi patung gandrung dan pemandangan alam yang luar biasa. Dari semua yang Luna lihat di sini, ngingetin Luna untuk tidak berhenti bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua keindahan alam dan kesempatan waktu untuk menikmati Taman Gandrung Terakota ini. Oke, itu tadi pertirtaan Petirtaan Dewi Sri, Nah, betul. ini selanjutnya kita kemana? Kita nice ke amphitheater terbuka kita. Oh, ini ternyata. Betul. Ini biasanya digunain buat apa aja, Mas? Pastinya buat kita ada event bulanan namanya Oke. Sederatari Meras Gandrung. Itu setiap 1 bulan sekali. Jadi di sini untuk pentas show-nya. Nah, ini bisa muat 700 penonton bisa Oh, iya, maksimal. iya. Show-nya bisa di sini. Ada juga kita ada event tahunan juga 1 tahun sekali namanya Jazz Gunung Ijen. Kalau bulan ini ada? Kalau Meras Gandrung terdekat tanggal 2 April. 2 April, Sobat Weekend, catat betul. tanggalnya yang mau datang ke sini pas event aja ya. Boleh, boleh. Ada juga sebelah itu ada replika catur juga untuk patung-patung mini-mininya. Ada juga bidak-bidak gitu. Bersuap foto juga buat juga bagus juga. Boleh, ide bagus. Coba kita foto dulu. Boleh. Nah, Mas, ini kalau dilihat dari sini kayaknya ada patung-patung yang tenggelam. Itu tuh apa namanya tempatnya? Ini adalah kolam terakota, jadi Oke. bisa kayak tenggelam gitu untuk patung-patungnya. Ada artinya nggak? Ada Kenapa kok filosofinya. Jadi untuk filosofinya, kan itu tenggelam ya. Untuk posisinya sendiri kan kayak gini. Oke. Jadi melambangkan loyalitas. Walaupun itu untuk airnya sendiri itu melambangkan sumber masalah gitu. Oh. Walaupun ditimpa masalah gimana pun tetap ikhlas menjalaninya gitu. Oh gitu, ternyata ada artinya ya. Betul, Kirain ada cuma artinya. tenggelam aja, Oh, masih ada. jadi tenggelamin atau gimana. Ada artinya gitu. Oke. Nah, habis dari sini, Sobat Weekend udah sudah puas lihat di area ini. Selanjutnya kita bakal lihat-lihat yang lain juga. Selanjutnya kita mau kemana? Kita langsung ke rumah coklat mungkin untuk istirahat. Ke kita rumah dulu. coklat. boleh. Sambil lihat pemandangan sawah-sawah Boleh. terasering itu. Sobat Weekend terus ikuti Luna dalam Story Minggu. Ayo, Mas.
Setelah puas eksplorasi, sekarang waktunya bersantai di rumah coklat, kafe dan resto yang ada di sini. Nuansanya tradisional banget dengan ornamen khas budaya Osing dan view alam yang menenangkan. Udara sejuk, furniture, dan interiornya berpadu sempurna dengan alam dan budaya. Seperti namanya, di sini kita bisa menemukan berbagai produk coklat, dari coklat batang hingga berbagai minuman berbahan dasar coklat. Rumah Coklat Sobat Weekend ini adalah salah satu kafe dan resto ya. Betul. Di Terakota Banyuwangi. Coba Mas dijelaskan, ini produk di depan ini apa sih? Ya seperti namanya sendiri, ini tempatnya rumah coklat dan signature kita adalah coklat pastinya. Yang coklat batangan seperti ini, juga yang minuman kayak hot coklat atau ice juga. Oh, Ini saya banyak. jelasin di sini aja. Boleh? Kalau ini ada berapa produk kita, coklat batangan. Ada yang milk coklat, jadi itu manis gitu. Ada juga ada yang original sama juga yang kacang mentenya. Ada juga yang dark coklat, jadinya agak pahit atau bisa agak manis sedikit. Juga yang paling pahit ada yang extra dark coklat. Ini kandung coklatnya lebih banyak lagi. Oh gitu. Buat baik buat kesehatan. Oke. Jadi ini murni coklat ya. Dan Iya. juga produk Banyuwangi, produk lokal. Produk lokal. Kita Produk kerjasama lokal. sama warga sekitar. Oke. Nah selain coklat-coklat ini, ada nggak sih menu-menu lainnya yang jadi best seller atau enggak yang jadi ikonnya rumah Ada, coklat? pastinya Apa? kita ada kopi juga. Untuk kopinya sih dari produk kita sendiri. Apa Kita itu? pakainya kopinya untuk beans-nya. Untuk bijinya itu pakai kopi blend Arabica Robusta. Jadi perbandingan 70-30. Ini rasanya ada pahit sama asam-asamnya gitu. Oke. Jadi ini tuh sebenarnya konsepnya kafe, resto Cafe, atau ya. Konsepnya cafe resto yang memang agak mungkin dari kursinya sendiri bisa dilihat ini agak ya vintage Iya, gitu. iya. Dengan isinya yang sawah gitu. Ya kayak pelataran rumah gitu model. Bisa lihat patung-patung juga yang ada di Betul, sawan ada ya. sih. Dan juga ini interiornya kayaknya nggak jauh-jauh dari budaya Jawa dan juga Osing ya. Betul sekali. Nah ini yang konsep siapa Mas kok bisa sedemikian rupa hasilnya? Pasti ada campur tangan kita dari ownernya kita sendiri. Oke. Untuk pada desain-desainnya, Mm-mm. untuk arsiteknya ada campur tangan dari owner kita sendiri. Dan juga mungkin bersama sama arsitek-arsitek lokal gitu. Oke. Nah Mas untuk pengunjung sendiri biasanya itu lebih banyak dari pengunjung lokal atau ada juga dari luar daerah? Kebanyakan dan tamunya sendiri dari luar kota sih. Banyak ya? Banyak dari luar kota, yang dari mungkin yang paling dekat dari Jember atau dari Malang, Surabaya banyak. Atau juga mungkin untuk dari mancanegara sendiri lebih ke kayak ada seasonan gitu sih. Oh malah ada ya turis mancanegara yang datang ke sini ya? Tapi lebih ke seasonan yang mulai dari kayak bulan Juli atau akhir tahun biasanya. Biasanya Jadi musiman yang nggak tentu ya, nggak setiap hari ada. Berarti memang Terakota ini sudah dikenal halayak luas Betul, ya, betul. sudah dikenal banyak orang bahkan mancanegara sekalipun. Dan kalau untuk menunya juga beragam ya, pastinya Betul, di sini ya. ada makanan berat, Ya. makanan ringan dan minuman-minumannya yang disajikan di sini. Banyak kan tradisional dari Banyuwangi. Coba Nasi- contohnya apa? Nasi tempong, ayam serut, ada juga ya soto sama dan kita signature-nya dari kita sendiri tempat sini adalah sate GT. Itu sate sapi yang dibuat dari bumbu kacang, ada rempah-rempah juga dari kemiri ada segala macam. Dan juga yang kita signature-nya nasi campur. Nasi campur itu ada Oke. beberapa juga kambing-kambingnya yang memang signature kita. Iya, itu dialah menu-menunya yang sedikit Betul. bisa kita spill buat Sobat Weekend di rumah. Kalau Anda penasaran boleh langsung datang di Taman Gandrung Terakota ini. Mas Saya terima kasih banyak sudah kasih nemenin banyak, seharian. terima kasih. Waktunya pamit ke Sobat Weekend. Saya Najwa Luna dan Patut. pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Wah, Sobat Weekend, nggak terasa kita udah eksplor banyak tempat di Taman Gandrung Terakota. Dari rumah oleh-oleh, taman unggas, galeri seni, pendopo utama, pelataran gandrung, hingga rumah coklat yang bikin betah. Tempat ini benar-benar menghadirkan pengalaman wisata yang lengkap, keindahan alamnya menenangkan, budaya Osing terasa begitu hidup, dan kita bisa juga belajar banyak tentang kesenian gandrung. Terima kasih buat Mas Iswan, Mas Fatur, Mbak Aulia, dan semua yang sudah menemani perjalanan ini. Terima kasih Sobat Weekend, terima kasih juga untuk tim Story Minggu. Luna pamit dulu ya, see you on the next Story Minggu.